Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wira City Walk. Oke, saat ini kita berada di kawasan JIS. Sebenarnya kan aku pernah mereview Jakarta International Stadium, tapi ini gue udah lama banget ya nggak kesini. Terakhir kali aku pernah itu bulan Juli 2022. Nah, jadi kali ini kita akan explore. Kayaknya kita bisa masuk ke sini ya. Kita masuk ke stadion. Dan gue penasaran masuk ke area stadion. Waktu itu aku pernah itu pas kalau nggak salah ada acara gitulah, kayak acara grand opening sama ini. Gue pernah itu pas sholat id ya, yaitu sholat id itu di Idul Fitri dan Idul Adha. Soalnya gue pernah sholat di sini sih, di Stadion JIS. Oke, kali ini kita coba explore. Ini mumpung masih jam 5 ya, kita keliling-keliling di sekitar, kita ke Stadion JIS dulu lah. Takutnya ini tutup, kita cuma sebentar aja sih. Penasaran Brensis? Oke, let's go. Oke Brensis, di sini dia ada tempat transit oriented development ya. Jadi kayaknya nanti yang lurus ujung sana kayaknya nanti akan ada stasiun KRL. Soalnya kalau aku lihat itu memang deket banget dengan stasiun KRL ini. Nanti akan ada stasiun temporarily, yaitu stasiun sementara JIS. Kalau untuk permanen itu perlu memakan waktu setahun Brensis. Dan sekarang ini menggunakan PPD ya, sekarang JIS 3 itu. Dan kalau aku lihat di sini, ini yang koridor 14 ya. Kalau 14 itu ke Senen. Oke, kita akan masuk ke stadion ya, mumpung masih ada ini waktu. Ya, jadi kita coba ke TOD nanti pas balik aja ya. Jadi kalau kita sekarang bisa masuk ke pintu keluar barat, kecuali kalau ada acara ya. Kalau ada acara biasanya pasti harus ada, misalnya kayak konser Dewa 19 ya. Kalau Dewa 19 itu memang harus bayar. Maksudnya kalau ini kan karena nggak ada acara. Ya ini berhubungan kita nggak ada acara ya, kita coba explore ya. Jadi untuk masuk ke sini kalau nggak salah sampai jam 7 malam. Jadi ini bisa untuk area jogging juga kalau kita lihat di luar Stadion JIS. Ya benar, ini kita berada di pintu keluar barat. Oke, kita akan mau masuk ke stadionnya ya Brensis. Jadi di pintu sisi barat itu biasanya melayani rute Transjakarta ya. Sebenarnya ada rute Mikrotrans, tapi yang ke Muara Angke biasanya yang di bawah itu kayaknya, yang Jak 120. Wah, kayaknya gue belum pernah nge-review itu sih, Jak 120. Mungkin lain kali akan aku nge-review itu ya, mengenai Mikrotrans 120. Tapi kita tidak full ya dari Muara Angke, lumayan agak jauh banget sih. Ntar nanti akan ku buat video itu nanti sampai JIS ya. Oke, sekarang kita bisa masuk ke kawasan sini. Tapi kayaknya cuma di luar stadion doang sih. Kalau masuk ya alhamdulillah sih. Tergantung kalau pintunya dibuka atau enggak. Ini kalau padahal ini hari weekend ya. Kalau hari weekend nggak begitu ramai banget sih kalau di Stadion JIS. Tapi ini memang megah banget sih. Ini kayak mangkok ini bentuknya. Keren. Deket kantor pengadilan Jakarta Utara. Nah, ini kita berada di pintu keluar barat. Nah, ini. Jadi untuk pintunya ini memang deket ya dengan Transjakarta. Jadi dia ada pintu barat dan pintu timur itu biasanya tempat parkir sih kalau aku tahu. Kan ini kan kita berada di ramp ya. Ramp menuju ke stadion. Kita coba lihat sekitar sini. Ini banyak foto-foto juga nih. Luar biasa ini. Masya Allah. Gue udah lama gak nge-review JIS ya. Terakhir kali gue tuh pernah kesini pas grand opening ini. Grand opening JIS, yaitu tanggal 24 Juli 2022. Wah. Mungkin tadi baru habis hujan, mungkin agak sepi sih. Biasanya kalau pagi mungkin jauh lebih ramai, karena kan ada kayak kegiatan olahraga gitu, kayak jogging. Jadi kalau kita di sekitar area luar stadion itu kita bisa jogging juga sih. Dan ini sebenarnya bisa juga sih. Biasanya pada jualan UMKM ini kalau misalnya ada acara ya, misalnya ada konser atau ada kegiatan agama. Wih,
Ini memang sejuk ya. Ini soalnya tadi habis hujan juga sih. Soalnya tadi pas aku dari Juanda tadi tuh memang hujan tadi tuh. Ya oke Brancis, jadi kayak gini ya. Wah keren banget kan. Kita berada di pintu sisi barat yang dekat akses dengan Transjakarta, dan rencananya nanti akan ada stasiun KRL ya Brancis. Cuma itu masih belum dibuka. Mungkin kayaknya nanti akan dibuka sih stasiun temporarily. Karena kalau stasiun permanen memang memakan waktu setahun. Jadi memang kita harus sabar kalau stasiun permanen. Jadi ya baguslah ada stasiun sementara. Apalagi kalau misalnya ada pertandingan ya. Ini kan sebagai tempat home base-nya Persija nih, Persija Jakarta. Nanti agar mempermudah kita untuk akses ke stadion. Jadi memang parkir itu memang minimalisir ya. Soalnya kan ini memang di go green gitulah pokoknya, zona emisi, dan tidak parkir. Maksud aku kayak itu supaya kita menggunakan transportasi umum. Jadi kemungkinan itu kan rencananya pernah ada LRT juga itu yang mau ke JIS. Jadi itu yang bersyukur juga sih ada stasiun KRL nanti. Dan semoga aja itu haltenya BRT ya untuk Stadion JIS. Soalnya kan ada rute ke 14. Tapi sayangnya rute 14 itu bukan rute BRT ya. Maksudnya non BRT. Dia menggunakan bus Metro Trans. Tapi kalau gua sarankan sih untuk koridor 14 nanti suatu saat mending buat rute ini sih, halte Senen sampai ke ini JIS ya, itu yang ada haltenya itu. Yang halte sisi itu kan kayaknya bisa dipasang mesin gate kayak di stasiun Manggarai. Nah jadi memang ini deket banget dengan ini halte. Oke, ini masih jam 17.27, kita langsung ke sana ya Brancis. Wah, ini keren banget ini. Akhirnya kita bisa masuk ke sekitar sini, Brancis. Bersyukurlah kita bisa di sini. Kalau dulu kan baru di kawasan tamannya doang kita. Dulu itu kita hanya di taman doang kita bisa nge-review. Nah, sekarang kita bisa nge-review di sekitar area Stadion Jakarta International Stadium. Nah, ini cocok juga sih kalau kita olahraga juga nih. Soalnya kan ini remnya memang luas banget ini. Oke, kita mau jalan ini. Wah, kalau ini mungkin masih mending lah, nggak ramai kayak di GBK. Mungkin itu kenapa gue lebih milih hari weekend. Ya sama aja sih, kalau hari weekdays juga nggak begitu ramai juga sih. Mungkin memang kekurangannya akses transportasi, dan itu akan mau dibangun itu tol harbor kalau nggak salah. Dan kalau stasiun Ancol emang lumayan jauh juga sih kalau kita jalan kaki dari Stadion JIS. Mungkin itu kenapa dibangun stasiun. Nah jadi itu, nah ini kan ada pintu namanya zona barat itu. Ini ada tangki air ini yang Idul Adha. Ini masih ada logo Jakarta Kota Kolaborasi nih. Nah itu kayaknya yang ada angkot ya itu. Ya ini ada angkot. Nah ini adalah angkot yang Mikrotrans ya, yang 120. Jadi turunnya di situ untuk pemberhentian terakhir. Maksudnya tempat standby-nya di sini. Nah di sini. Ini jadi tempat pangkalan Mikrotrans ini. Gak kerasa ya kita udah sampai ini. Nah ini kita berada di kawasan titik kumpul, dan ini anginnya sepoi banget ya. Masya Allah. Ini udaranya lumayan sejuk banget ini. Biasanya kan panas terik itu kalau apalagi di kawasan utara. Jakarta Utara tuh kan panas terik juga tuh.
Jadi jangan heran kalau Jakarta Utara tuh panas terik ya, soalnya kan dia dekat pelabuhan juga. Karena kan Stadion JIS ini hampir dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Kecuali kalau kamu mau ke terminal Tanjung Priok bisa naik ojol sih, tapi nggak tahu berapa sih kalau dari Stadion JIS. Sebenarnya ada rute Transjakarta Senen Tanjung Priok via JIS. Kalau nggak salah rutenya itu 10K. Ya benar, ini ya. Iya benar ini. Ini yang Mikrotrans ini. Ini ada jembatan hitam yang itu yang Mikrotrans yang reguler ya, jak 77. Jadi yang jak 120 itu yang menggunakan AC, Bronses. Nah, ini dia tempat pangkalan untuk Mikrotrans. Jadi Mikrotrans di sini ya kalau kamu mau naik yang mau ke Baywalk atau ke apa namanya? Sebenarnya bisa naik ke Baywalk kalau pengganti 12B kalau di hari weekend. Soalnya kan kalau mau ke Baywalk kita harus naik 12B. Kalau kita posisinya dari ini ya, Glodok atau kalau Glodok nggak lewat sih 12B dari Kali Besar Barat. Soalnya kan kalau kita yang posisinya dari pusat kota kayak Tosari, Bundaran HI, bahkan Kuningan, kita kan mau ke kota. Ya berarti kan harus naiknya dari Kali Besar Barat. Apalagi kalau yang dari KRL ada sih 120. Tapi kalau aku lihat di Google Maps, itu kalau lebih dekat kalau kita naik kereta, itu dekatnya itu di stasiun Jayakarta. Jadi tinggal naik Mikrotrans jak 120. Ya itu sayangnya kalau 12B itu hanya melayani di hari kerja doang. Walaupun udah full sampai jam 10. Nggak sampai jam 10 sih, jam 9. Soalnya kalau misalnya dari Baywalk, ya ada rute 1A. 1A tuh yang ke Balai Kota. Sedangkan kalau 12B itu kalau dari Baywalk ya itu ke Pluit. Oke, ini dah keren ini. Wah, akhirnya kita udah sampai. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini dia adalah tempat jogging ya di sini. Nah, ini dia adalah Mikrotransnya ya di sini. Tuh, keren kan? Sekarang ada Mikrotrans di sini. Oke, ini udah mau menjelang maghrib juga sih. Oke. Jadi ini lumayan luas banget sih. Jadi gua nggak mau lama juga sih di kawasan Stadion JIS. Dan kayaknya kalau kita nggak bisa masuk ke dalam sih, kecuali kalau ada event ya. Kalau yang kayak pembukaan grand launching. Cuma gue nggak tahu pintu masuknya lewat mana. Soalnya kan ini tutup ini. Ini kan kita sepoi-sepoi nih anginnya. Luar biasa banget ini. Masya Allah. Nah, ini kita berada di Tribun 358 hingga 360. Ini yang khusus media ya di sini. Wah, keren. Ini lengkap ada ini ya, tribun-tribunnya gitu. Jadi ada wayfindingnya ini. Jadi lengkap juga nih. Luar biasa ini. Nah, ini kita bisa dengar suara kereta ya. Oh, kita coba lihat di sini ya. Di mana ya untuk stasiunnya? Gua lupa nih. Oh, ini yang ada bus 10H ya. Itu rute Tanjung Priok Blok M. Coba kita lihat dulu. Oh iya, ini ada kereta nih lewat. Oke, kita lihat dulu ya. Memang deket sih, tapi kalau agak ujung ke kiri itu ke Ancol kalau nggak salah. Oh iya, yang di pagar itu kayaknya itu adalah stasiun KRL itu. Itu permanen atau yang temporarily ya? Oh, sorry. Ya, itu adalah KRL Tanjung Priok Line ya itu. Oke, ini kayaknya ada pagar nih Branches kalau aku lihat. Ini ada mobil konstruksi gitulah, ada truk ini. Truk berat-berat gitulah. Oke, ini bagus ya. Ini ada papan petunjuknya juga ini. Kalau ini kita masuk ke stadion ya, yang itu. Wow, keren.
Oke, ini kita kalau hijau tuh artinya kita di zona barat. Kalau yang ke sana itu ke zona selatan yang warna biru. Kalau ini kan kita warna hijau ya, berarti posisinya di zona barat. Tuh, kita bisa lihat ada gedung-gedung pencakar langit ini. Nah, kalau ini kita masuk ke stadion. Jadi kita hanya di sekitar sini aja sih, Princess. Kita nggak lama-lama juga. Ini bentar lagi juga mau buka puasa juga ini. Soalnya kan aku pernah masuk ke stadion juga sih. Dan memang kalau lantai paling atas tuh itu lumayan capek banget itu. Gue pernah ngalami juga ini. Iya, tapi nggak sembarangan juga sih kita masuk. Soalnya kan itu ada nge-scan gitu ya untuk masuknya. Oke, ini kita berada di tribun media ya di sini. Oke, ini luar biasa banget. Oke, kita coba jalan ke sana ya, Francis. Nah, kita coba ke sana. Ini kalau nggak salah, kalau nggak, ini kayaknya tempat wudhu kalau aku ingat itu. Apa jadi tempat duduk ya sekarang? Bench. Jadi bersyukur kita bisa keliling sekitar sini sambil olahraga juga ini. Kalau kita jalan muter-muter, takutnya ini apa namanya? Makin durasi waktunya akan lama itu. Nah, ini ada pintu masuknya, tapi kita harus nge-scan itu kayaknya kita masuk tuh. Jadi ini sekarang ada pintu khusus ya. Jadi untuk penonton sepak bola itu kan kita, atau yang nonton konser ya, nggak sembarangan loh untuk masuk ke sini. Oh iya, ini tempat wudhu ini di sini. Lumayan sih kita muter ini. Jadi kita mau mutar ke mana nih kita? Ke sisi timur. Nah, ini kita berada di tribun selatan ya, di sini. Ini adalah zona selatan. Jadi kalau zona selatan itu kita warnanya yang biru ini. Ya, ini udah mau sore juga nih. Oke. Jadi kayak gini ya Bransi. Nah, di sini ada tempat parkir rupanya di sini. Dan bagusnya di stadion ini terdapat ada taman juga loh di sini rupanya. Wah, ini kece banget ya taman di sekitar Stadion Jis. Itu ada jalur sepedanya juga ini. Ada jalur sepedanya untuk keluar, masuknya di sini juga sih. Ini kalau nggak salah sekolah juga ini, dekat dengan stadion. Oke. Ini kita berada di zona selatan ya, Francis. Jadi kayaknya gua nggak sempat ke sisi timur. Jadi kita hanya sampai zona selatan doang. Habis itu kita balik lagi nih. Soalnya lumayan jauh banget sih. Nah, ini dia adalah tribun 348 hingga 350. Kalau zona selatan memang warnanya itu biru ya, Francis. Oh, ini apa nih? Bentar. Wah, luar biasa nih. Ini ada sawah loh. Wah, keren. Ini rupanya di area stadion ini juga ada sawah ini. Nah, by the way, Francis, di sini luas juga ya sawahnya kalau aku lihat. Wih, masya Allah, ini keren banget ini. Nah, ini masih bagus banget ini sawah. Ini biasanya sawah-sawah padi gitu atau apa ya?
Jadi di Jakarta itu juga ada tempat lahan bertani juga rupanya di sini. Jadi kita bisa lihat itu di view-nya di stadion ini. Luar biasa. Oke, ini dekat sekolah dan ini lahan ya, lahan pertanian di sini. Ini masih bagus banget, ini masih ada lahan bertani. Biasanya kalau di kota kan sudah nggak begitu banget ya. Maksudnya lahan, biasanya kalau lahan pertanian itu kan di kabupaten kan. Kayak di, kalau gua di Semarang itu kan biasa di luar kota Semarang ya, kayak di Kabupaten Semarang ya, kayak Ungaran. Tapi jarang banget kalau di kota ya. Wah iya, ini dah menjelang sunset. Oke, kita saatnya balik ya kita ya. Kita balik ke pintu keluar barat. Ini kayaknya sudah mau hampir jam 6 soalnya. Dan bentar lagi ini kan udah mau buka puasa ya, Brancis. Kita lihat itu langitnya udah menjelang sunset itu. Oke, kita jalan balik lagi kita, Brancis. Kita saatnya balik ke pintu barat ya, Brancis. Ya, ini dia adalah tempat wudhunya ya di sini. Ini masih bisa nggak ya? Oh, ini dikasih besi sih. Oh, bisa sih. Jadi ini kan tempat wudhu waktu ini sholat id ya. Ini kayaknya permanen juga sih. Mungkin nanti kalau pas sholat id ya, kalau di hari lebaran, ini kan masih baru puasa ya, hari Ramadan. Mungkin kemungkinan akan ada sholat id di Stadion JIS di sini. Dan ini masih berfungsi ya, tadi aku cek. Nih bisa. Ya ini cocok sih kalau kita lagi olahraga juga bisa cuci muka di sini, Brancis, di yang air wudhu ini. Jadi ini kan untuk bagusnya itu kalau kita habis olahraga kan kita bisa sambil cuci muka juga nih. Oke, kita mau turun ya, kita ke ini, ke pintu keluar barat yang akses ke Transjakarta. Kalau kita di Stadion JIS ini pasti kita dengar ini, ada suara kereta ini. Maksudnya suara palang pintu kereta gitulah, ada kereta lewat. Jadi kalau di sini di Stadion JIS ini dia melayani rute koridor JIS 3 itu yang ke Harmoni Sementara, 12P itu ke stasiun LRT Pegangsaan 2 dan 14 itu ke Terminal Senen ya. Terminal Senen itu kamu bisa lanjut ke KRL-nya itu di stasiun Pasar Senen. Oke, ini ada wayfindingnya juga nih rupanya. Nah, ini sekarang lampu penerangannya sudah dinyalakan. Oke, kita mau keluar dulu ya. Coba kita lihat di sini, dan ini masih ada yang dipagari juga sih di sini, Brancis. Wow, keren ya. Nah, itu ada Mikrotrans itu. Itu oh, ini yang bukan pakai AC ya, Mikrotrans ya. Oke. Nah, ini ada papan petunjuk. Keluarnya lewat ke kiri kita. Bentar. Kita cek dulu di zoom. Zoom lagi. Ya, benar, kalau ke kiri itu keluar ke bus. Berarti halte Transjakarta di pintu barat. Oke, kita saatnya kita keluar dari ini ya, dari stadion. Jadi di sini ada taman TOD-nya juga nih di kawasan halte Transjakarta. Tapi kalau aku lihat halte Transjakartanya juga masih belum ada mesin TOB ya, kayak mesin gate ya, kayak di halte stasiun Manggarai. Mungkin akan nyusul juga sih kayak ini. Jadi kan kayak di Sumarekon Bekasi itu kan juga ada itu mesin gate. Kayak di Bekasi Timur itu juga iya sih pakai mesin gate juga.
Jadi sekarang di halte Bekasi aja juga ada mesin gate itu. Cuma sekarang itu di kemarin ya tanggal 25 itu sekarang B21 sudah setiap hari rutenya, sudah nggak hari Senin sampai Jumat lagi. Yaitu berharap sih yang B11 itu setiap hari sih. Soalnya kan gua juga suka banget kalau kita jalan-jalan ke Sumarekon Bekasi. Apalagi yang mau ke Bekasi Barat, daripada harus naik kereta, naik ojek online ke misalnya mau ke Metropolitan Bekasi atau ke Grand Mall Metropolitan gitulah atau Stadion Patriot. Jadi kalau bus B11 itu juga lewat Stadion Patriot di Bekasi. Oke, ini udah mau menjelang ini ya. Pas juga sih kita bisa cari minum di sekitar sini. Oke, kita mau keluar dari ini ya, dari ini Stadion JIS. Wah, nggak kerasa ya kita udah ini. Ya, ini bentar lagi udah mau buka puasa ini. Nah, ini udah pada banyak balik ya Bransis. Oke, kita mau keluar lewat ini. Jadi sebelum closing kita lihat-lihat ini dulu ya di taman sekitar halte Transjakarta. Nah, itu biasanya kalau mau masuk ke konser atau pertandingan sepak bola di situ ya, yang ada apa namanya kayak mesin gate-nya gitulah, Bransis. Oke, ini udah keren ini. Ya. Jadi kita udah ini ya. Pintu keluar barat. Jadi kalau malam hari itu nggak enak gitu. Masih mending kalau sore hari ini masih terang ya di sini. Oke, kita udah mau masuki ke TOD-nya. Oke, kita sudah keluar dari ini ya, pintu keluar. Nah, kita coba keliling di taman sekitar sini aja sih. Nah, ini ada halte bus. Oke. Ya, jadi kayak gini ya untuk di kawasan taman di Stadion JIS sisi barat. Jadi di sini ada tempat nongkrong juga di sini, ada tempat duduknya. Nah, ini kan udah ada beberapa tanaman juga nih, Bransis. Dan sekarang itu juga ada guiding blocknya juga nih. Nah, ini biasanya tempat istirahat untuk pramudi Transjakarta ya. Nah, itu yang ada kontainer tuh biasanya tempat tempat breaknya di situ untuk supir bus Transjakarta. Jadi kalau dari Harmoni itu kan dia tidak break ya, dia baru breaknya di Stadion JIS ini. Oke, jadi kayak gitu ya untuk Jakarta International Stadium. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog mengenai nge-review mengenai Stadion Jakarta International Stadium atau Stadion JIS ya. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta dengan tombol lonceng ya Bransis. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kita dulu tuh kan cuma hanya di sekitar sini ya, yang deket pagar doang sih, maksudnya tidak masuk ke pagarnya. Dan alhamdulillah sekarang itu kita bisa masuk ya. Namun dia terbatas hanya sampai jam, kalau nggak salah jam 7 malam sih ini untuk stadion bukanya. Bukanya itu kan jam 6 pagi sampai, lupa sih kalau pagi jam berapa. Pokoknya kalau jam tutupnya itu dia jam 7 malam ya Bransis. Atau kalau misalnya kalau ada acara event itu palingnya jam 10 ini akses tutupnya. Pagarnya ini. Jadi di pagarnya tadi dari buka itu. Jadi aku hanya keliling tuh di zona barat dan zona selatan. Jadi memang bagus banget ya stadionnya.
Ini memang bertaraf internasional dan sekarang ini jadi tempat jogging ya sekarang itu. Dan tadi itu nggak begitu ramai banget sih. Tadi soalnya habis hujan juga sih, Francis. Baru tadi aku naik Transjakarta, pas sampai di halte ini, kita sampai di halte Stadion Jis. Makanya ini tadi udah agak reda hujannya. Nah sekarang sudah nggak hujan dan alhamdulillah ya. Dan ini sekarang bagus banget ya, ini menjelang sunset. Oke, kan aku pernah mereview stadion ya. Nah, jadi bedanya kita sudah bisa masuk ke area luar stadionnya ini, area luar stadion Jis. Ya itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Kuda Setiwak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.